alnya Allah, maka datnya Allah ada di sana. Karena tidak mungkin sifat terpisah dari dat, gitu kan? Maka Allah mengatakan ketika ditanya, kalau kalian bertanya di mana Tuhanmu, maka katakanlah oleh Muhammad, Allah itu lebih dekat daripada urat nadimu, urat tenggorokanmu, gitu kan? Artinya urat tenggorokan itu kan bagian dari kita pribadi kan. Allah mengatakan Allah lebih dekat dari urat apa namanya nih? Urat nadi lah. Urat tenggorokan, urat nadi lah. Sedangkan urat nadi itu bagian dari kita sendiri. Berarti Allah lebih dekat daripada kita ke kita, gitu maksudnya. Daripada kita sendiri ke kita, gitu. Nah, maka ketika kita melihat makhluk dituntut untuk bisa bertafakur. Ketika melihat keindahan, maka kembalikan keindahan ini diciptakan oleh Allah. Ketika melihat sesuatu yang buruk, buruk ini diciptakan oleh Allah. Di sana ada sifat dan pekerjaannya Allah. Kalau kita bisa melihat sifat dan pekerjaannya Allah, maka pada saat itu kita sedang bisa melihat zatnya Allah secara tidak langsung. Nabi Musa pun tidak terpilih bisa melihat zat Allah di dunia. Di dalam surat Al-A'raf kan dijelaskan, qala rabbi arini angduru ilaika, ya Allah, perlihatkanlah datmu di hadapanku supaya aku bisa melihatmu. Ketika Nabi Musa naik ke gunung Turu Sina kan, untuk mendapatkan wahyu berupa kitab apa? Taurat. Qala lan taroni walakin ingdur ilal jabali. Kata Allah, kamu tidak akan mampu melihatku. Tapi kalau kamu mau melihatku, lihatlah gunung Turu Sina ini. Fa inistaqara makanahu, kalau gunung ini tetap pada tempatnya, pasau pataroni, maka kamu bisa melihatku. Tapi kan disebutkan dalam Al-Quran ternyata pas melihat gunung Turu Sina hancur. Gunung Turu Sinanya hancur, kemudian Nabi Musanya pingsan dan tidak bisa melihat Allah, hanya bisa berbicara dengan Allah. Kalau Nabi Muhammad dipilih oleh Allah, bisa melihat Allah ketika di dunia. Kapan? Ketika Isra Mi'raj. Ini jauh lah. Pada intinya ulama mengajarkan kepada kita, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah memperlihatkan datnya kepada orang yang terpilih. Itu mungkin saja, walaupun hanya Nabi Muhammad yang bisa melihat dat Allah di dunia. Nah, kalau kita orang mukmin bisa melihat Allah di mana? Di akhirat nanti, di dalam surga. Makanya bait selanjutnya, lakin biza imanuna qad wajaba pada hawa kaumin bihim qadla iba wa wajibun pihakihimul amanah. Akan tetapi dengan hal ini, imanuna qad wajaba, wajiblah kita beriman kepada Allah. Maka tinggalkanlah hawa kaumin, hawa baik di dunia maupun di surga. Orang Mu'tazilah kan makainya akal. Kalau bisa dimengerti oleh akalnya bisa diterima, bisa diimani. Tapi kalau akalnya menolak, dibuang. Kalau kita kan nggak akal, dituntun oleh wahyu, yaitu Quran dan hadis. Kalau orang Mu'tazilah mengatakan nggak mungkin Allah bisa dilihat di dunia. Begitupun di surga. Kenapa? Karena kalau Allah bisa dilihat berarti Allah itu jisim dong. Kalau Allah bisa dilihat, Allah itu kan jisim. Seperti kita bisa dilihat karena kita ada jisim. Jisim itu begini, terdiri dari kulit, daging, tulang, urat, darah dan lain sebagainya. Bagi Allah mustahil ada jisim. Tapi Allah punya dat gitu. Maka kata orang Mu'tazilah, kalau Allah bisa dilihat berarti Allah jisim. Nah, kemudian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sekelompok orang ini
adalah orang-orang yang mempermainkan syariat, mempermainkan akal mereka. Mereka lupa bahwa ada hal-hal yang tidak selalu harus dimengerti oleh akal, tetapi wajib kita imani. Gitu. Ya, kayak sholat subuh lah, kenapa 2 rakaat nggak 4? Padahal kita badannya lagi seger kan, bangun tidur. Harusnya asar yang 2 rakaat, pengennya kita kan. Subuh pengennya 4. Karena kan badan kita seger, bangun tidur seger. Kok terbalik? Asar waktunya capek 4, subuh waktunya segar 2. Itulah dogmatis, itulah ibadah, tidak harus selalu dimengerti oleh akal. Kenapa daging babi haram? Kenapa daging anjing haram? Kenapa najis anjing dan babi? Kita tidak bisa mengatakan kenapa daging babi haram, karena banyak penyakit. Nggak seperti itu. Kalau elatnya banyak penyakit, nanti ketika dimakan nggak ada penyakit, berarti hilang haramnya kan. Kenapa najis? Dogma sudah ada di dalam Al-Quran. Kenapa haram? Sudah ada di dalam Al-Quran. Selesai. Cuman hikmahnya kenapa diharamkan? Karena biasanya mengandung banyak penyakit. Gitu. Kenapa dinajiskan? Karena biasanya mengandung banyak penyakit. Seperti sholat lah. Kenapa sholat diwajibkan? Karena menyehatkan. Nah, enggak juga. Nantinya begini, kalau seandainya ada yang sholat ternyata malah sakit, berarti hilang kewajiban sholatnya kan. Nah, itu hanya hikmah. Hikmah sholat diantaranya bisa mensehatkan badan. Melalui penelitian medis kan begitu. Ruku, sujud itu kan salah satu posisi-posisi yang bisa menyehatkan badan kita. Titik. Nah, itu pembahasan tentang sifat jaiz bagi Allah. Jadi sifat yang wajib diketahui oleh kita dari sifat-sifat Allah itu jumlahnya ada 41. Ini awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistikoni. Yang pertama kali wajib kepada seluruh manusia itu adalah mengetahui Tuhan. Awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi, mengetahui Tuhan. Proses mengetahui Tuhan itu pertama harus mengetahui sifat-sifatnya dulu. Kemudian pekerjaannya, baru datnya Allahnya. Bistikoni, dengan dalil Quran dan hadis. Nah, ini yang biasanya dianggap sepele, enteng. Kita menganggap sholat itu wajib. Dan memang wajib, bukan menganggap. Sholat yang 5 waktu wajib. Kan jadi perhatian. Semalas apapun karena wajib, biasanya kita maksain untuk melaksanakannya karena takut disiksa. Gitu kan? Nah, ini kenapa? Ada kewajiban yang lain selain sholat kok nggak perhatian. Kita sholat mah iya tiap hari jalan, tapi kewajiban yang lain tidak dilaksanakan. Ya STMJ berarti. Sholat jalan, maksiat sholat terus maksiat jalan, STMJ. Awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistikoni. Selain sholat ada kewajiban yang lain apa? Mengetahui sifat-sifat Allah yang 20 yang wajib, yang mustahil yang bagi Allah, yang jaiz 1 bagi Allah. Jumlahnya 41. Kan jarang hafal. Biasanya yang hafal malah anak-anak TPQ, anak dia. Kita orang tuanya malah jarang hafal karena kurang perhatian. Disangka yang wajib itu sholatnya doang. Dari mulai wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Itu yang 20 sifat wajib bagi Allah. Yang mustahilnya Adam, hudus, pana, mumasalatul lawadisi, ihtiyaj ta'adudun ajuzan, rejeng karohan. Rejeng itu bahasa Sunda, jeng ya.
jeung karohan jahlun maut asom ama abekam ajizan karihan jahilan mayitan asom ama rejeng abkam 20 pas. Yang satunya jaiz bagi Allah. Apa sifat jaiz bagi Allah? Fi'lu kulli mumkinin, mengerjakan segala sesuatu yang mungkin. 41. Nah kemudian ada kewajiban lain. Kita harus mengetahui sifat yang wajib bagi Rasul dan mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul. Ada berapa sifat yang wajib bagi Rasul? 4. Wah pelajaran TK ini mah. Ada berapa sifat yang mustahil bagi Rasul? 4. Yang jaiz? 1. Yang wajib bagi Rasul 1 sidik, amanah, tabligh, patonah. Yang mustahilnya berarti perlawanannya kidzib, hianat, kitman, biladah. Yang jaiznya apa? A'radul basyariyah. Nabi Muhammad itu mempunyai sifat kemanusiaan walaupun bukan manusia biasa. Nabi Muhammad itu kenapa bukan manusia biasa? Pertama, Pak Jaka, kalau Kanjeng Nabi itu nggak pernah BAB, nggak pernah buang air besar, nggak pernah kencing juga, tidak pernah dientropi. Apa dientropi ya? Sama lalat dientropi nah, dihinggapi lalat, nggak pernah dihinggapi lalat, nggak ada bayangannya loh Kanjeng Nabi. Ternyata usut punya usut, Nabi Muhammad itu jasad dan ruhnya itu adalah cahaya. Nabi Muhammad itu sering puasa, jarang makan, makanya malah jarang. Ternyata usut punya usut, Nabi Muhammad karena cahaya ya makannya saripati makanan, masuk ke pori-pori. Kemudian kenapa nggak pernah BAB? Karena keluarnya dari keringatnya itu. Sehingga kalau dihubungkan dengan Isra Mi'raj, kenapa Nabi Muhammad bisa melakukan perjalanan jauh dengan jarak tempuh yang sangat jauh dengan waktu yang begitu singkat? Karena cahaya. Saking cepatnya cahaya, coba. Ini kalau dimatiin, sedetik gelap, tek, gelap. Hidupin sedetik, nyala gitu. Ngeblesat gitu kan. Kalau yang namanya cahaya. Ya kan? Sehingga ada istilah di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi abdihi, bukan bi Muhammadin tapi bi abdihi. Kenapa bi abdihi yang dipilih kalimatnya? Menandakan bahwa yang Isra dan Mi'raj itu jasad dan ruhnya. Kok bisa jasadnya naik ke langit? Karena jasad dan ruhnya Kanjeng Nabi itu sama-sama cahaya gitu. Wah, bukan hanya Kanjeng Nabi yang jadi cahaya kalau sudah dipilih sama Allah. Waliullah, cerita Sunan Kalijaga yang duduk di pinggir kali dengan waktu yang lumayan cukup lama kan. Kemudian kakeum itu apa ya kakeum? Kakeum kerendam gitu kan, kerendam air kali sampai banyak lumut. Ternyata lupa gurunya, pas nengok udah bimbing. Nggak ninggal, nggak engap di dalam air kan. Tapi bisa hidup. Nggak makan, nggak minum. Kenapa? Cahaya. Dijadikan cahaya oleh Allah. Banyak. Syekh Sunan Gunung Jati, Cirebon. Coba manakibnya baca, kan sering jarah ya. Manakibnya baca. Sekali dalam seumur hidup beliau BAB. Sisanya nggak pernah BAB. Karena apa? Makanannya cahaya, masuk ke dalam pori-pori tubuhnya, keluar lewat pori-pori dengan bentuk keringat. Kita pun bisa jadi cahaya. Lah kok bisa jadi cahaya? Kan kita diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Laula kalama khalaqtul aflaq. Kalau Nabi Muhammad pertama tidak diciptakan, nurnya, cahayanya, tidak akan ada dunia ini kan gitu. Kita sering dengar dalil itu kan. Kalau dalam dohirnya diceritakan gini, Nabi Muhammad cahayanya bertemu dengan Allah, saking malunya kemudian
seolah-olah mengeluarkan keringat ini jatuh pluk, jadilah surga, jadilah dunia. Dalam kitab itu kan diceritakan seperti itu. Padahal kenyataannya ya semua pecahan dari cahayanya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu mempunyai sifat yang wajib 4, sifat mustahil 4, kemudian yang jaiz 1, a'radul basari. Kenapa Nabi Muhammad terceritakan dalam sejarah-sejarah kenabian, makan, minum, tasri'ul hukmi, itu membuat syariat hukum untuk mencontohkan kepada umatnya. Pada hakikatnya hanya sedikit yang diceritakan oleh sahabat dalam hadis bagaimana cara makannya Rasul. Sisanya Nabi Muhammad jarang makan karena dari saripati makanan. Oh, pantesan gak ada bayangan gitu. Karena ya cahaya kena cahaya ada bayangan nggak? Nggak ada kan. Cahaya lampu kita sorot dengan cahaya lampu nggak akan ada bayangan. Makanya Kanjeng Nabi kalau jalan ya nggak ada bayangannya karena cahaya. Sehingga dalam sholawat anta nurun fauqa nuri, anta nurun, anta itu anjeun itu kamu di sini Nabi Muhammad. Anta ya Muhammad nurun adalah sebuah cahaya, fauqa nuri di atas cahaya. Luar biasa. Nah, kita pun bisa seperti itu. Makanya Kanjeng sahabat nanya ketika Rasul Isra Mi'raj, ya Rasulullah, kami bisa Isra Mi'raj enggak? Kata Rasul, sin pun bisa. Bisa kebagian. Lewat apa Isra Mi'raj umat Nabi Muhammad? Lewat salat. Nah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman gitu. Gitu. Jadi jumlahnya sifat yang wajib diketahui dari Allah dan Rasulnya ada 50. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz bagi Allah. 4 yang wajib bagi Rasul, 4 yang mustahil bagi Rasul, 1 yang jaiz bagi Rasul, yang disebut dengan aqaidul iman. Dulu mah zaman kecil sering, kalau di Jawa Barat nggak tahu, kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ada nadomannya. Hari aqaidna iman eta aya 50 perkara gitu. 20 lupa lagi saya. Pokoknya gitulah aqaidnya. Ada 50 aqaidul iman dibagi menjadi 6. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah. Jumlahnya 41. Kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, sifat jaiz bagi Rasul 1, jumlahnya 9. 9 tambah 41 sama dengan 50. Itu wajib dihafal. Kalau belum hafal, mumpung masih muda, ngapalin itu dulu. Karena awal wajibin, kewajiban pertama itu. Bukan kewajiban kedua, kewajiban pertama. Buktinya zaman Rasul pun sama. Sebelum adanya syariat sholat, pertama kali diwajibkan oleh Allah ya iman. Sholat itu kan setelah Isra Mi'raj. Sholat itu setelah Isra Mi'raj. Baru setelah itu ada kewajiban sholat. Tapi bukan berarti sekarang jangan sholat. Sholatnya jalan. Sifat yang wajib bagi Allahnya dihafalin. Wallahu a'lam bisawab. Untuk malam ini 1 kitab aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.